Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang J di Yuna Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kesempatan kali ini Bang J akan mengulas tentang salah satu jenis dari manajemen stres, yaitu vacation. Dimana vacation ini kalau diartikan adalah rekreasi, ya, atau liburan. Nah, vacation atau rekreasi ini tentu sangat penting sekali, ya, untuk menghilangkan stres dan mencas ulang atau mengisi kembali energi kita yang mungkin sudah hilang, penat, jenuh sehingga menjadi fresh lagi. Nah, untuk sebenarnya hubungannya apa antara stres, kesehatan fisik dan mental? Sebenarnya memang ada korelasi, ya, ada hubungan antara stres, kesehatan fisik dan mental yang sudah dikenal luas, ya. Bahwa stres ini sebenarnya memberikan kontribusi yang kuat terhadap tekanan darah yang naik, penyakit jantung, stroke, penurunan pertahanan kekebalan tubuh, masalah perut, dan gangguan tidur. Serta, ya, secara mental stres tidak hanya menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah tersinggung, tertekan, cemas, tetapi juga mempengaruhi daya ingat, fokus, konsentrasi, sehingga pengambilan keputusannya menjadi buruk. Jadi sangat jelas sekali bahwa kalau kita lagi stres, tentu tidak hanya yang berdampak itu masalah kesehatan fisiknya seperti jantung dan sebagainya, tapi mental kita, ya. Nah, stres ini juga bisa menjadi awal dari kejadian bagaimana kita mengalami depresi, gangguan kecemasan, ya. Dan justru beberapa orang juga berlanjut ke penyakit mental atau gangguan jiwa berat karena saking banyaknya stres. Nah, tetapi kenyataannya bahwa emosi, pikiran, sikap Anda itu juga bisa mempengaruhi energi yang keluar pada saat kerja dan sebagainya, sehingga produktivitas bisa menurun. Nah, kesehatan mental yang baik itu akan memperkuat kemampuan Anda untuk mengatasi masalah serta krisis dan tantangan yang lebih serius lagi. Jadi kalau misalnya orang menghadapi sebuah masalah baik di pekerjaan, di rumah dan sebagainya, dengan bagaimana stres itu terkendali, maka akan jauh lebih baik. Nah, kesehatan mental yang baik ini sangat penting tentu untuk menciptakan kehidupan seperti yang Anda inginkan. Semakin terhindar dari stres, semakin bisa mencapai hope, harapan-harapan yang baik yang Anda sudah susun. Nah, jadi apa yang harus dilakukan seseorang untuk menghilangkan stres itu? Tentu luangkan waktu untuk mengisi ulang energi Anda. Nah, untuk menghindari efek negatif dari stres yang kronis serta kelelahan yang mungkin tidak tertahan, kita perlu waktu untuk mengisi kembali, ya, ke tingkat fungsi sebelum stres, artinya dipulihkan, recovery. Nah, proses pemulihan ini membutuhkan Anda untuk berhenti sementara mengerjakan pekerjaan, mungkin ambil cuti, ya, atau memiliki periode tertentu di mana Anda itu tidak perlu memikirkan pekerjaan, tidak perlu memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kantor, dengan urusan-urusan pekerjaan dan sebagainya, ya. Kemudian sangat penting bagi Anda untuk sementara waktu mungkin nggak usah pegang HP dan sebagainya. Dan tentu Anda perlu merujuk bahwa apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri selain saya melakukan sesuatu untuk pekerjaan saya, ya, sehingga kondisi rileks itu akan terjadi. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk istirahat. Kalau memang nggak sempat pergi keluar kota, ya, istirahat, bersantai, sehingga esok harinya kembali bekerja dengan perasaan yang segar, siap untuk melakukan yang terbaik dan sebagainya. Saat Anda tidak dapat mengambil cuti, misalnya, kan kita tidak bisa memaksakan, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Maka mungkin bisa mengambil alternatif rekreasi di rumah, suasanakan seperti di camping, di puncak dan sebagainya,
kondisinya itu juga akan menimbulkan efek rileks yang luar biasa untuk mengurangi stres. Nah, termasuk bagaimana kita paling enggak berapa jam itu tidak pegang HP sama sekali. Itu juga akan termasuk ya. Kita bisa membuat rileks. Nah, sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa mengambil cuti itu bisa mempengaruhi kondisi emosional seseorang dan produktivitas seseorang di dalam pekerjaannya. Jadi ya kalau orang dilarang ngambil cuti ya harusnya diperhatikan lagi ya gitu. Ya, kecuali masa pandemi seperti ini ya mau tidak mau ya. Ada 4 alasan menggunakan hari-hari Anda untuk berekreasi atau liburan. Pertama, mengurangi stres. Dalam American Psychological Association menyimpulkan bahwa liburan bekerja untuk mengurangi stres dengan menghilangkan kegiatan atau lingkungan yang dikaitkan dengan stres itu sangat luar biasa. Sementara waktu hindari hal-hal yang memicu stres supaya kita lebih fresh lagi. Kemudian liburan dapat mengurangi resiko serangan jantung. Kenapa? Mengambil kesempatan untuk menghilangkan stres dan menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, tersayang akan menurunkan serangan jantung. Ya. Jadi kondisi rileks itu kita terhindar dari stres akan meminimalkan serangan jantung. Ya, karena apa? Mengaruhi tekanan darah ya dan macam-macam. Peningkatan produktivitas, ya. Karyawan membutuhkan waktu untuk mengisi ulang mentalnya supaya fresh lagi, rileks lagi, agar konsentrasinya menjadi lebih tajam, lebih bagus, sehingga lebih fokus di dalam pekerjaan. Kemudian, jika Anda mengalami stres, lebih baik tidur, jangan ditunda. Karena apa? Kalau tidur itu ditunda bisa jadi nanti justru akan gelisah, sama sekali tidak bisa tidur. Yang terjadi apa? Ada keluhan-keluhan fisik. Dan itu diawali dengan apa? Banyaknya pikiran. Jadi kalau memang Anda mengalami stres, lebih baik satu, putuskan untuk tidur supaya tidak terlalu banyak mikir pekerjaan lagi. Nah, apa manfaat rekreasi dan liburan bagi kesehatan mental? Ya, liburan membuat Anda merasa jauh lebih baik. Ketika Anda ya berekreasi, ya, otak Anda memberi Anda dorongan neurotransmitter dopamin dan serotonin serta hormon endorfin. Itu bagaimana diatur supaya apa? Selain ini memang endorfin untuk mereda sakit, ternyata juga menimbulkan efek bahagia, menghilangkan depresi, gelisah dan murung. Serta liburan itu membuat Anda lebih bahagia dengan hidup. Semakin aktif Anda dengan waktu senggang Anda, semakin besar kemungkinan Anda akan puas dengan hidup Anda. Nah, juga penurunan kelelahan. Meluangkan waktu secara teratur untuk rekreasi dan bersantai cenderung tidak mengalami kelelahan. Jadi kalau orang bisa mengatur hidupnya akan terhindar dari kelelahan. Membuat mereka lebih kreatif dan produktif ya daripada rekan kerja mereka yang terlalu banyak bekerja atau kurang istirahat ya. Jadi kalau kita lihat rekreasi ini sebenarnya tidak hanya sekedar orang pergi keluar kota ke tempat objek wisata menghabiskan uang makan-makan sudah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan di sana? Seharusnya kita mulai merubah mindset itu. Kalau memang tujuannya rekreasi untuk mengurangi stres, ya bagaimana menikmatinya? Bukan memikirkan oleh-oleh apa yang akan kita bawa, tetapi efek apa yang akan kita dapatkan. Jadi bagaimana kita benar-benar menikmati sensasi udara sejuk kalau memang ada di mungkin di daerah pegunungan ya, atau hijaunya tanaman ya, bunga-bunga ya. Kalau di daerah mungkin perkebunan taman atau misalkan kebun stroberi ya, bagaimana buah itu lebat, merah, indah dipandang. Jadi memanjakan mata kita. Kemudian sensasi dinginnya ya, udara di situ embun untuk merilekkan
sensasi di kulit kita. Kemudian mungkin ada bunga-bunga yang wangi-wangian yang dan sebagainya, memanjakan sensasi di hidung kita. Dan tentu udara yang segar, misalnya pantai ya, yang terhindar dari bau busuk dan sebagainya, udara menghembus dan sebagainya, angin. Nah, itu akan membuat kita itu juga banyak oksigen, tentu yang bersih ya, yang membuat kita akhirnya fresh lagi ya, relax. Nah, tentu kalau misal kita nggak punya waktu atau nggak punya waktu cuti atau hanya punya waktu sedikit untuk melakukan itu semua, ya tentu kita tidak bisa tiba-tiba bilang bahwa dipaksakan, ayo rekreasi sementara masa pandemi. Nah, ada larangan, ada PPKM, ya tidak boleh dipaksakan, resikonya akan besar. Nah, makanya akhirnya mungkin nggak rekreasi di rumah, bisa saja. Yang penting adalah dipersiapkan dengan baik. Mungkin masak-masak di teras, di halaman, atau mungkin sekedar hanya menikmati taman di sekitar rumah kita, atau mungkin tiba-tiba menghidupkan slideshow atau video-video tentang tempat wisata ya, distraksi imagery misalnya. Tentu efek rekreatifnya sebenarnya juga ada ya. Atau mungkin Anda menggunakan alternatif lain untuk manajemen stres ini, menganggap merawat tanaman, berada di taman sekian jam tanpa memegang HP, terus Anda menikmati benar-benar sensasi udara, sensasi warna-warna, sensasi kondisi rapi, indah, itu akan membawa kita juga terhindar dari berpikir tentang pekerjaan, berpikir tentang permasalahan yang dialami di kantor. Nah, seperti yang sering saya lakukan di masa pandemi ya, kita tidak mungkin pergi keluar kota ya, karena resiko. Tapi paling enggak saya punya aktivitas untuk membuat diri saya sendiri mengurangi kelelahan, kejenuhan, stres pikiran, mikir pekerjaan, apalagi dengan tanggung jawab. Bagaimana pelayanan jiwa harus terjadi, pelayanan COVID harus terjadi, pasti berpengaruh banyak dong, sehingga stres itu tidak akan bisa dihindari. Tapi kita nggak boleh mengalah dengan stres itu. Kita ciptakan apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita jauh lebih nyaman. Apa? Ya, kita coba ciptakan tempat rekreasi di rumah, bikin taman, tanam bunga. Jadi setiap hari, setiap akhir pekan, nggak perlu keluar kota, kita bisa rekreasi. Atau bisa makan-makan bersama, atau sekedar masak apa, dimakan bareng-bareng dengan keluarga kecil kita, itu sudah cukup membuat kita berada di situasi tempat rekreasi ya. Dan kalau sekarang kan sudah bisa ya, tentu kita harus hati-hati juga, protokol kesehatan jangan lupa, dan vaksinasi itu juga penting, pastikan. Tentu kita tetap harus hati-hati walaupun sudah diizinkan keluar kota untuk rekreasi, untuk vacation. Jangan sampai pulang rekreasi bukannya tidak stres, malah tambah stresnya. Nah, itu kan tidak boleh ya. Nanti dapat hasil yang berbeda ya. Karena jadi sakit COVID ya akhirnya tambah stres kan. Ya jangan terjadi. Jadi itu teman-teman tentang manajemen stres, vacation atau rekreasi. Nah, tentu manajemen stres itu banyak sekali teman-teman. Jadi ke depan Bang J akan coba jelaskan ulas satu persatu. Harapannya teman-teman bisa mengerti atau memahami sehingga bisa mengaplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya apa? Supaya kita terhindar dari stres, kita terhindar dari penyakit jantung, tekanan darah kita stabil,
Kemudian kita juga bisa terhindar dari sakit mental, gangguan jiwa, karena stres-stres yang kita hadapi bisa kita handle dengan baik, bisa kita tangani dengan baik. Nah, maka itu budayakan nonton video sampai akhir. Karena apa? Karena tentu akan banyak sekali manfaat yang didapat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, serta berikan like, komentar yang membangun di kolom komentar. Jika Anda berpikir ini sangat bermanfaat untuk orang banyak, silahkan share ya ke teman atau saudara. Berbagi itu begitu membuat orang bahagia. Ya, jika Anda mengetahui sesuatu dan itu positif, silahkan bagi ke orang lain. Itu saja, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.